I'll never slow up, no I don't take shit, I got no. Sempat muncul sejumlah rumor soal sosok pemain yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Dari sekian banyak kandidat, ada dua yang dinilai peluangnya paling besar. Mereka adalah Ulla Romeni dan Mauro Zildjian. Mauro Zildjian disebut sudah mengirimkan berkas-berkasnya ke PSSI. Saat ini, ia tinggal menunggu panggilan untuk terbang ke Indonesia. Sementara itu, Romeni, kendati tak terekspos, disebut sudah menjalin komunikasi dengan tim dari PSSI. Ia bahkan sudah saling mengikuti akun Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut Ropan, Ulla merupakan sosok pemain yang bagus. Terbukti, dalam dua penampilan di Eredivisie 2024, ia mencetak 2 gol. Pengamat sepak bola, Roni Pangemanan buka suara soal sosok yang harus dinaturalisasi, antara Ulla Romeni dan Mauro Zildjian, untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Menurut pria yang karib disapa Ropan tersebut, jika memang memungkinkan, kedua pemain ini harus diambil semua. Selama beberapa tahun terakhir, PSSI telah melakukan banyak proses naturalisasi demi meningkatkan kualitas skuad timnas Indonesia. Sektor pertahanan menjadi yang paling baik dengan kehadiran para pemain seperti Jay Itzes, Justin Hubner hingga Kelvin Verdong. Di lini tengah, timnas Indonesia mendapatkan perkuatan penting seperti Tom Haye dan Ivar Jenner hingga Nathan Choeaon, yang sejatinya bek kiri, bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Lini serang pun mendapatkan para pemain naturalisasi seperti Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk, namun masalah mencetak gol masih ada. Shin Tae-yong pun mengakui dalam wawancara pada Jumat, 16 Agustus 2024, kemarin kepada wartawan, bahwa lini serang adalah departemen yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, dia perlu mendatangkan Yeom Ki-hun dari Korea Selatan untuk meningkatkan kualitas lini serang timnas Indonesia. Namun begitu, tidak terelakkan bahwa timnas Indonesia masih memerlukan perkuatan, dan setidaknya ada 3 pemain yang diharapkan bisa menjadi pemecah masalah skuad Garuda ke depannya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, boleh bernapas lega karena skuad Garuda akan segera kedatangan 3 sosok yang bisa menjadi mesin gol di masa depan. Salah satu target jangka pendek mendatangkan pemain keturunan adalah mengintip peluang bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, timnas Indonesia dihadapkan dengan negara-negara top di Asia di babak ketiga. Tergabung di grup C, timnas Indonesia satu grup dengan Jepang, Australia, Bahrain, Cina dan Arab Saudi. 2 tim teratas berhak lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim yang menempati peringkat 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menargetkan timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4 demi ambil bagian di babak keempat. Demi memperbesar merealisasikan target di atas, kehadiran pemain-pemain keturunan tambahan dibutuhkan. Beredar kabar, PSSI sudah mulai melakukan pendekatan kepada penyerang FC Utrecht yang sudah mengemas 2 gol di Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025, Ulla Romeni. Selain Ulla Romeni, ada beberapa pemain keturunan berkualitas yang sejatinya bisa didekati PSSI. Sebut saja Jero Riedewald, Kevin Dix dan Mees Hilgers. Andai 4 pemain di atas berhasil didapatkan, Shin Tae-yong bakal leluasa menggunakan formasi andalannya, 3-4-3. Prediksi line-up timnas Indonesia jika ada Ulla Romeni, Mees Hilgers hingga Kevin Dix akan diulas. Setelah mengamankan jasa Martin Paes, PSSI disinyalir takkan berhenti sampai di sini mendatangkan pemain-pemain keturunan yang tersebar di seluruh dunia. Menurut media Vietnam Tin Tetao, kehadiran Paes membuat timnas Indonesia makin berbahaya. Apalagi Paes dianggap mereka melengkapi skuad All-Star naturalisasi di skuad Garuda. Paes menjadi bagian yang hilang dalam skuad All-Star naturalisasi timnas Indonesia yang bertujuan untuk bersaing memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026, bunyi keterangan media Vietnam, Tin Tetao, Senin, 19 Agustus 2024. Perlu diketahui, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asing asal Vietnam, Tin Tetao, menilai Martin Paes menjadi kepingan terakhir untuk melengkapi skuad All-Star naturalisasi di timnas Indonesia.
Sebab sejauh ini memang dari berbagai lini sudah ada pemain keturunan yang mengisi skuad Garuda, Paes pun melengkapinya karena bermain di posisi kiper. Peraturan FIFA memang menyatakan seorang pemain hanya dapat pindah ke federasi sepak bola nasional lain jika dia belum pernah bermain untuk tim manapun, atau bermain untuk tim junior sesuai dengan kewarganegaraan aslinya yang terdaftar ketika dia berusia di bawah 21 tahun. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong nampaknya akan semakin semeringah dengan kedatangan sejumlah nama yang nantinya bisa jadi opsi tambahan di lini serang. Shin Tae-yong secara belak-belakan keinginannya untuk mencari striker baru jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada awal September mendatang. Mauro Zijustra menjadi salah satu nama yang semakin dekat untuk membela Timnas Indonesia, bahkan dikabarkan dirinya sudah menyerahkan sejumlah berkas naturalisasi ke PSSI. Penyerang berusia 19 tahun itu merupakan pemain keturunan Belanda yang mempunyai darah Bandung dari sang nenek. Ia memulai karir sepak bolanya dengan bergabung AS Alkmaar yang kemudian berlanjut membela FC Amsterdam. Mauro Zijustra tercatat bermain bersama NEC Nijmegen U21 dengan tampil impresif dalam 19 laga dengan catatan 9 gol dan 1 assist pada musim lalu. Kini, dirinya memutuskan untuk membuka lembaran baru usai hengkang dan bergabung dengan Volendam U21 pada musim 2024-2025. Mauro Zijustra dikabarkan semakin dekat untuk menjadi WNI setelah berdiskusi dengan PSSI dan tinggal menunggu waktu saja untuk dirinya datang ke Indonesia. Timnas Indonesia akan segera mendapatkan amunisi tambahan usai sejumlah predator haus gol akan merapat ke skuad Garuda dalam waktu dekat, berikut ulasannya. Pemain yang saat ini membela FC Volendam, Mauro Zijustra tinggal menunggu kepastian untuk terbang ke Indonesia demi menyelesaikan proses tersebut. Informasi ini pertama kali muncul dalam sebuah video di kanal YouTube Yusa Nugraha. Yusa Nugraha mengungkap telah berbicara langsung dengan Mauro Zijustra mengenai rumor naturalisasinya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Mauro Zijustra menyebut sudah mengirimkan semua dokumen yang diperlukan dan kini tinggal menunggu kesempatan untuk berangkat ke Indonesia. Dalam percakapannya, Yusa Nugraha menanyakan perkembangan proses naturalisasi Mauro Zijustra dan kapan ia bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Mauro Zijustra menjawab dirinya berharap bisa segera terbang ke Indonesia untuk menyelesaikan proses tersebut. Catatan Mauro Zijustra cukup apik, apalagi terkenal sebagai striker muda dengan performa impresif. Hal ini tentu akan cocok dengan kebutuhan Timnas Indonesia saat ini yang berkeinginan memiliki lini depan yang tajam dan haus untuk mencetak gol. Pemain bola asal Belanda Mauro Zijustra, pemain keturunan Indonesia mengonfirmasi sudah mengirimkan semua berkas kepada PSSI untuk proses naturalisasi. Kiper FC Dallas, Martin Paes sempat terhambat untuk bisa turun membela skuad Garuda, lantaran ada masalah terkait perpindahan federasi yang belum tuntas hingga dibawa ke CAS sampai dengan FIFA. Sekarang sudah ada titik terang, hasil sidang penjaga gawang 26 tahun ini akan diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2024, hal itu diungkapkan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Kehadiran kiper dengan postur tinggi badan 192 cm ini tentunya akan memperkuat sektor yang disebut sebagai jantung pertahanan paling penting, yaitu sektor penjaga gawang. Karena punya jam terbang dan pengalaman yang tinggi selama berkarir di Liga Amerika Serikat bersama klub FC Dallas, hal ini bisa menjadi acuan untuk seberapa hebatnya Martin Paes. Contohnya dalam satu pertandingan kiper kelahiran Nijmegen ini bisa melakukan beberapa kali save atau penyelamatan penting. Terhitung 8 atau 9 kali penyelamatan bisa diraih oleh Paes. Karena performanya yang top, klub yang bermarkas di Frisco ini akhirnya menjadikan penjaga gawang naturalisasi Indonesia menjadi starter utama alias pemain andalan. Dengan melihat pengalamannya, atas dasar itu pula fans Timnas Indonesia menginginkan Martin Paes untuk bisa diturunkan pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Martin Paes digadang-gadang sudah bisa berseragam Timnas Indonesia. Hasil sidang atas masalahnya jadi penentu buat bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA menyetujui proses perpindahan kewarganegaraan Paes dari Belanda ke Indonesia. Hebatnya, Federasi Sepak Bola Belanda ikut membantu proses Martin Paes di sidang pengadilan arbitrase CAS FIFA. Setelah mendengarkan keterangan dari PSSI dan Federasi Sepak Bola Belanda, FIFA setuju kiper FC Dallas gabung Indonesia.
Sidang Martin Paes berlangsung di Pengadilan Arbitrase CAS FIFA Paris. Dari keterangan sidang Martin Paes, FIFA tinggal memproses administrasi Martin Paes. Pengumuman resmi dan administrasi Martin Paes dijadwalkan FIFA paling lamban pada 18 Agustus 2024. Dengan demikian, penjaga gawang berusia 26 tahun itu bisa ikut berjuang membela Indonesia yang tengah berupaya untuk tampil di Piala Dunia 2026. Pada putaran ketiga ini Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Paes sendiri telah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada akhir April 2024. Namun, aksinya membela timnas Indonesia tertunda lantaran dia pernah membela Belanda. Timnas Indonesia mendapat kabar gembira karena FIFA telah menyetujui kiper naturalisasi Martin Paes bermain untuk Merah Putih. Ini berarti kiper yang kini memperkuat Dallas FC ini bisa membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang dimulai September mendatang. Menurut Shin Tae-yong, pos striker timnas Indonesia tidak akan mendapatkan tambahan pemain dalam waktu dekat ini. Hal itu disampaikan juru taktik asal Korea Selatan tersebut di sela-sela menyaksikan laga Malut United versus Persebaya Surabaya pada Jumat, 16 Agustus 2024. Jawaban Shin Tae-yong mengisyaratkan isu yang menyebut PSSI tengah mengejar striker FC Utrecht, Ula Romeni untuk dinaturalisasi masih sebatas rumor. Ula Romeni merupakan striker berusia 24 tahun yang memiliki darah Indonesia dari sisi ibunya. Neneknya dikabarkan lahir di Medan, Sumatera Utara. Salah satu striker andalan FC Utrecht itu belakangan menunjukkan kode atau isyarat siap membela timnas Indonesia. Selain itu, dia juga mulai akrab dengan para pemain keturunan yang sudah membela timnas Indonesia. Selain Ivar Jenner yang merupakan rekannya di Utrecht, ada juga Ragnar Oratmangoen. Timnas Indonesia sejatinya membutuhkan tambahan penyerang baru sesuai pernyataan Shin Tae-yong pasca membawa Garuda ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni lalu. Saat ini, tim Merah Putih mengandalkan Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen dan Dimas Derajat untuk posisi lini depan. Namun, ST sempat mengatakan dirinya masih kurang puas dengan performa mereka dan membuka peluang untuk mencari ujung tombak baru. Pelatih Shin Tae-yong buka suara terkait rumor PSSI tengah mengincar pemain keturunan seperti Ula Romeni untuk dinaturalisasi demi mengisi pos striker timnas Indonesia. Skuad Garuda bakal tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang akan dimulai pada September 2024 mendatang. Shin Tae-yong sendiri telah menentukan 26 pemain untuk dipanggil, sebagaimana diklaim oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Selain itu, sang pelatih asal Korea Selatan juga mengajak Yeom Ki-hun untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada satu pemain naturalisasi yang digembar-gemborkan untuk segera menjadi yang selanjutnya untuk dinaturalisasi, yaitu Ula Romeni. Berbagai indikasi menguatkan hal tersebut, seperti aksi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengikuti akun Instagram Ula Romeni. Ketika ditanyakan wartawan tentang kemungkinan tambahan striker untuk timnas Indonesia, Shin Tae-yong berfokus kepada kehadiran Yeom Ki-hun. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berbicara jujur soal proses naturalisasi Ula Romeni yang digembar-gemborkan sebagai pemain naturalisasi tambahan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini muncul tanda-tanda penyerang FC Utrecht Ula Romeni akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Penyerang 24 tahun itu diketahui saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pemain yang sudah mencetak 1 gol di Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025 ini juga sudah mengarsipkan seluruh foto-fotonya ketika memperkuat timnas Belanda Junior. Satu tanda lagi Ula Romeni akan membela skuad Garuda adalah, penyerang berambut pirang ini mengikuti akun Instagram Fardi Bahdim. Bagi yang belum tahu, Fardi Bahdim merupakan kepanjangan tangan PSSI untuk melakukan negosiasi kepada pemain keturunan yang ada di Belanda dan sekitarnya. Jika benar Ula Romeni segera menjalani proses naturalisasi sebagai WNI, Ula Romeni paling cepat membela timnas Indonesia pada Oktober 2024. Di bulan tersebut, ada 2 tim yang dapat dihadapi timnas Indonesia, yakni Bahrain pada 10 Oktober 2024, dan Cina pada 15 Oktober 2024. 2 laga itu akan dijalani timnas Indonesia di kandang lawan. Kehadiran pemain top seperti Ula Romeni,
dibutuhkan untuk mengacak-acak Bahrain dan Cina yang diprediksi tampil percaya diri karena bermain di kandang sendiri. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, timnas Bahrain dan Cina menjadi dua negara pertama yang muncul sebagai korban keganasan ular Romaini bareng timnas Indonesia. Benarkah? Timnas Indonesia wajib finish di peringkat 2 besar bila ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Bila itu tak mampu digapai, skuad Garuda perlu minimal mengakhiri perjuangan di peringkat keempat untuk melaju ke babak selanjutnya. THU 247 sendiri menilai bahwa perjuangan timnas Indonesia tak akan mudah. Hal tersebut tak terlepas dari status timnas Indonesia yang memiliki ranking FIFA terburuk di grup C. Meski begitu, THU 247 menilai timnas Indonesia masih memiliki peluang. Ada 3 faktor yang mendasari penilaian tersebut. Pertama adalah adanya dukungan penuh dari federasi. Seperti yang diketahui, PSSI terus berupaya memenuhi keinginan Shin Tae-yong terkait pemain naturalisasi. PSSI sedang berusaha agar Martin Paes bisa segera debut bersama timnas Indonesia. THU 247 berpendapat timnas Indonesia memiliki skuad yang berkualitas. Terakhir adalah besarnya dukungan dari masyarakat Indonesia. Media asing asal Vietnam THU 247, turut menyoroti peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pada babak ini, tim asuhan Shin Tae-yong tergabung ke grup C, lawan yang dihadapi yakni ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina dan Bahrain. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama, lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Sang pelatih asal Korea Selatan bahkan mendatangkan seorang pelatih striker dari negeri asalnya, Yeom Ki-hun, pada Agustus ini. Timnas Indonesia memerlukan kualitas yang lebih baik untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, dan striker adalah salah satu departemen yang mendesak untuk segera ditingkatkan. Sementara itu, di Belanda, ada seorang penyerang yang bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Eredivisie pada saat ini. Dialah ular Romaini yang sudah dikaitkan sejak lama dengan PSSI dan bahkan pernah mengaku berkomunikasi dengan Erick Thohir beberapa bulan lalu. Di sela-sela laga tersebut, Romaini terlihat foto bareng bersama dua penggawa timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ivar Jenner, yang merupakan rekan setimnya di FC Utrecht. Kemudian, pada Rabu, 14 Agustus 2024, kemarin, pertanda semakin kuat karena akun Instagram Romaini telah di-follow oleh Erick Thohir. Proses naturalisasi ular Romaini semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Shin Tae-yong akan seorang mesin gol di timnas Indonesia. Musim 2023-2024, Mauro berhasil mencetak 9 gol dalam 19 pertandingan bersama NEC Nijmegen U21. Kini dirinya melanjutkan karirnya di klub baru, pemain kelahiran Zaandam, Belanda ini bermain untuk FC Volendam. Striker keturunan, Mauro Zijlstra bisa menjadi pilihan PSSI untuk dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Striker berusia 19 tahun ini belak-belakan ingin memperkuat skuad Garuda. Apalagi ia mengakui telah dihubungi PSSI. Kendati begitu, masih belum ada kabar resmi apakah Mauro Zijlstra menjadi pemain yang akan diproses federasi. Namun, ia sungguh berharap bisa membela tim Merah Putih. Bahkan Mauro tak sungkan meminta bantuan Fardi Bahdim, agen yang kerap menghubungkan pemain keturunan dengan timnas Indonesia. Adapun Mauro Zijlstra sendiri merupakan striker yang pernah bermain dengan calon naturalisasi timnas Indonesia, yakni Dion Marks. Keduanya sempat main bareng di NEC Nijmegen U21 pada musim 2023-2024. Statistik striker muda ini juga terbilang mentereng. Timnas Indonesia saat ini membutuhkan sosok kiper berkualitas jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan September nanti. Melawan para tim yang secara peringkat FIFA di atas timnas Indonesia tersebut, skuad Merah Putih tentu membutuhkan pemain bertahan tangguh untuk menahan gempuran. Salah satu sektor terpenting adalah penjaga gawang, di mana timnas Indonesia kerap kali kebobolan ketika berhadapan dengan tim Timur Tengah macam Iran dan Irak. Dua tim tersebut bakal kembali jadi lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga nanti.
Dengan fakta tersebut, tak heran jika Shin Tae-yong sangat berharap proses perpindahan Federasi Martin Paes bisa segera rampung dan perkuat timnas. Andai timnas Indonesia gagal diperkuat Martin Paes, pelatih Shin Tae-yong tak perlu khawatir lantaran ada beberapa kiper keturunan di Eropa yang bisa dilirik PSSI sebagai opsi kedua. Salah satunya adalah Danny van den Heuvel, pemain berusia 21 tahun ini merupakan salah satu kiper potensial yang sedang memperkuat tim kasta teratas Liga Belgia, Club Brugge. Secara postur, Van den Heuvel yang memiliki tinggi 187 cm terbilang cukup ideal bagi seorang penjaga gawang. Sedangkan dari sisi statistik, kiper kelahiran Delft ini memiliki jam terbang sangat banyak bersama timnas Belanda kelompok umur. Tercatat, Van den Heuvel sudah tampil buat timnas Belanda kategori U15 hingga U21. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tak perlu pusing jika Martin Paes batal gabung di kualifikasi Piala Dunia 2026 lantaran PSSI bisa melirik kiper muda Belanda ini sebagai opsi. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Elkan Bagot yang baru saja bergabung dengan Blackpool FC ini langsung dipercaya tampil sejak menit awal. Selain Elkan, Nathan Choyaon, sang bek kiri muda timnas Indonesia ini juga berhasil menembus skuad utama Swansea City dan langsung memberikan kontribusi signifikan. Debutnya sebagai starter di Piala Liga Inggris berjalan mulus, bahkan membawa The Swans meraih kemenangan. Penampilan impresifnya ini tentu menjadi modal berharga untuk mengamankan tempat di starting 11 secara reguler. Terakhir, Ragnar Oratmangoen, pemain berdarah Indonesia lainnya, juga tengah menikmati karirnya di Belgia. Keberhasilan ketiga pemain ini tentu menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia. Mereka membuktikan bahwa pemain muda Indonesia memiliki kualitas yang tidak kalah dengan pemain-pemain Eropa lainnya. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi, diharapkan mereka dapat membawa timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih baik lagi di masa depan. Tiga pemain muda berpaspor Indonesia tengah mencuri perhatian di panggung sepak bola Eropa. Salah satunya adalah Elkan Bagot yang sudah lama absen di timnas Indonesia. Dengan pencapaian Elkan Bagot saat ini, sepertinya Shin Tae-yong perlu mempertimbangkan untuk tetap angkut pemain keturunan itu untuk arungi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Shin Tae-yong datang bersama rekannya untuk mempersiapkan timnas Indonesia pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Shin Tae-yong kerap kali mencari pemain untuk timnas Indonesia lewat ajang Liga Indonesia. Pada pekan pertama musim Liga 1 2024-2025 ini, para penggemar Indonesia sangat menantikan kehadiran Shin di tribun penonton. Namun, pada pertandingan Semen Padang versus Borneo FC yang digelar di Stadion PTIK, penonton hanya melihat 4 asisten pelatih Shin Tae-yong yakni Choi In-cheol, Jo Byung-guk, Shin Sang-gyu, dan Yeom Ki-hun. Asisten Yeom Ki-hun akan berperan untuk meningkatkan kualitas para penyerang timnas Indonesia. Pada 29 Agustus mendatang, asisten baru Yeom Ki-hun akan resmi memperkenalkan diri kepada para pemain timnas Indonesia. PSSI telah bekerja dan mengatur jadwal pertandingan Liga 1 agar para pemain yang ada dalam daftar tersebut dapat segera berkumpul. Selain keempat asisten yang disebutkan di atas, pelatih Shin Tae-yong akan tetap didampingi oleh asisten Nova Arianto. Timnas Indonesia ketambahan pelatih baru. Hal itu pun menarik perhatian media Vietnam Tet Hao 247. Pelatih Shin Tae-yong kembali ke Indonesia pada 11 Agustus malam. Media asal Inggris, Wales Online memberikan skor 6/10 untuk Nathan Choyaon. Setelah kembali dari SC Heerenveen, Nathan bisa beradaptasi cepat dengan Swansea. Mereka menilai bahwa beberapa momen sang pemain melakukan sentuhan yang baik meski akhirnya ditarik keluar. Tentunya, ini jadi awal yang baik dan dia harus bisa meningkatkan performanya sebelum membuka kesempatan berlaga di kasta kedua Liga Inggris. Sementara itu, Elkan jadi tembok kokoh Blackpool pada laga yang digelar di Pirelli Stadium. Menjadi trio bersama James Husband dan Matthew Pennington di sektor pertahan, mereka sukses membawa The Seasiders mencatatkan clean sheet. Dua pemain timnas Indonesia, Nathan Choyaon dan Elkan Bagot sama-sama bertugas bersama timnya. Nathan akhirnya debut starter bagi Swansea City saat bertanding melawan Gillingham FC pada ajang Carabao Cup 2024. Dia bermain selama 67 menit di laga tersebut dan tampil cukup solid. Swansea akhirnya menutup laga dengan kemenangan mutlak 3-1 atas lawannya tersebut.
Dari laga lain, Elkan semakin percaya diri menjadi bagian dari Blackpool FC saat melawan Burton Albion. Pada laga putaran pertama EFL Cup tersebut mereka sukses mencatatkan kemenangan dengan skor 0-4. Jelang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia memang dikabarkan bakal kedatangan beberapa pemain baru. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga membenarkan kabar kehadiran pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia tersebut dalam kanal YouTube pribadinya.